Tidak diperintahkan untuk mengatakan kiamat itu hari Jumat, betul? Tidak. Tapi iya, artinya Muhammad malah bilang hari Jumat, berarti dia offside, betul? Aduh, abang kok kayak sepak bola gini. Iya, offside, dia maju duluan. Melanggar batas. Ulangan pasal yang ke-18. Bagaimana ciri-ciri Nabi? Nih, perhatikan. Ciri-ciri Nabi sebelum saya bacakan, gini. Jika engkau bertanya, bagaimanakah kami tahu bahwa seseorang itu diutus oleh Tuhan atau tidak? Ciri-cirinya adalah, jika ia mengatakan sesuatu, maka perkataan itu harus terjadi. Kalau tidak terjadi, maka itulah orang Nabi palsu. Contoh. Gini, besok jam sekian akan terjadi gempa. Dan akan meninggal sekian orang. Nah, ketika omongannya itu meleset, maka itu Nabi palsu. Itu ciri-ciri Nabi. Masa nih ciri-ciri Nabi? Kawan, menaungi orang kalau berjalan kemanapun. Itu terinspirasi dari perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi dipiringin jadi Muhammad. Nah, sekarang aku mau abang kasih contoh tentang yang perkataan menjadi bukti ya, intinya ya. Itu yang nih, baik, saya tunjukkan. Ini ya, apa yang difirmankan Tuhan. Nih, Ulangan pasal yang ke-18. Perhatikan, ya. Nih. Perhatikan. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi Allah lain, nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Nih, sudah ada ciri-cirinya ditunjukin. Makanya baca kitab Taurat. Yang dibaca malah kitab tamasya ke surga. Aku bukan tanya Taurat, Bang. Dalam Injil, apakah ada yang abang katakan? Apa yang dikatakan? Besok akan terjadi kiamat. Lah, terjadilah. Nah, itu maksudnya itu dari mana, Bang? Loh, Muhammad disuruh di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 63 nih. Saya tunjukkan ya. Al-Ahzab. Nah, Al-Ahzab 63. Coba dibuka di situ. Sudah. Sudah, coba bacakan di situ apa? Sama nggak dengan ini? Ya? Artinya? Menyatakan bahwa pengetahuan tentang hari kiamat hanya diketahui oleh Allah. Oke. Ayat ini juga mengingatkan bahwa boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat. Oke, ya, baik. Tapi kan dari saya bacakan yang punya saya ya. Quran surat Al-Ahzab atau surat yang ke-33 ayat 63. Manusia bertanya kepadamu wahai Muhammad, ya. Ada orang nih, orang-orang nanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat. Katakanlah, kul. Apa disuruh Muhammad mengatakannya? Ilmu kiamat itu hanya di sisi Allah. Jadi menurut Al-Quran, kalau ada orang bertanya kepada Muhammad tentang hari kiamat, Muhammad suruh jawab apa? Suruh jawab ilmu tentang kiamat di sisi Allah. Tapi apakah Muhammad mematuhi ayat ini? Tidak. Muhammad malah mengatakan yang lain. Apa? Nih, saya tunjukkan. Menurut Muhammad, kiamat itu terjadinya hari Jumat. Ya, nih. Itu ada ciri-ciri emang. Aku ngerti itu. Tadi kan disuruh apa? Disuruh mengatakan apa? Pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Tapi Muhammad malah bilang kiamat hari Jumat. Makanya Muhammad melanggar offside. Muhammad itu kalau main bola offside. Nah, lihat nih, perhatikan. Muhammad itu mendapatkan bocoran Bang Edis yang nih, perhatikan ya. Nih, dikatakan ya, dijelaskan kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Dalam Sahih Muslim yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, hari yang paling baik di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan, dimasukkan ke dalam surga, dikeluarkan dari surga, dan pada hari itulah kiamat terjadi. Jadi Muhammad di sini bilang kiamat terjadi hari Jumat. Quran bilang kalau ada orang bertanya kepadamu tentang hari kiamat, maka katakanlah pengetahuan tentang hari kiamat itu hanyalah di sisi Allah. Ini makanya akibat ngikutin Muhammad. Disuruh-suruh bilang kiamat di sisi Allah, malah bilang kiamat di Jumat. Akhirnya apa? Akhirnya hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Sabtu, hari Minggu berbuat maksiat. Karena apa? Karena sudah pasti itu tidak akan terjadi hari kiamat. Hari Senin sampai Kamis kita maksiat saja. Hari Senin sampai hari Kamis maksiat saja karena tidak mungkin hari kiamat. Bang, yang bermaksiat itu siapa lah Bang? Aku sebagai muslim nggak pernah hari Sabtu Minggu itu ya. Ini berat ini. Biasa. Coba sekarang saya tanya. Kasih headsetnya, makasih. Gini, sekarang saya tanya, apakah kiamat akan terjadi di hari Senin?
Tidak, tetap Tidak. hari Jumat. Kiamat hari Rabu nggak mungkin, Selasa nggak mungkin, Nggak. Kamis nggak mungkin. Nggak. Artinya orang akan tidak bakal takut. Dia tidak akan takut untuk berbuat maksiat di hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis karena tidak bakal Oke. kiamat. Mana Pak sih? Edis yang terhormat, Gimana? siapapun orang yang berani maksiat di hari apapun itu terserah, itu orang yang tidak ada iman. Kalau kita sebagai orang yang beriman, nggak pilih-pilih hari kami tidak akan mau berbuat maksiat. Loh. Karena iman itu ada kadar. Abang ngerti nggak kadar ya? Kadar ya. Ada yang Baik. dikit, ada yang tinggi, ada yang setengah ya. Semuanya itu dari itu. Siapapun yang merasa, ini kan hari Minggu aman deh, gue mau maksiat. Oh ini hari Senin aman deh, gue mau maksiat. Karena kiamat jadinya itu jatuhnya hari Jumat. Bukan karena itulah bang. Oke, sekarang saya tanya, bukankah yang terpenting di dalam agama Islam itu mengucapkan syahadat? Iya itu syarat masuk Oke, Islam. kalau Ada. sudah mengucapkan syahadat pasti masuk surga nggak? Pasti. Iya, walaupun Meskipun berbuat dia maksiat, betul. bermaksiat. Walaupun Iya, berzina, walaupun pasti. mencuri, betul. Iya pasti. Iya. Indahnya agama Nah, ini Islam indahnya dari yang Islam, penting Abang Edis, mengucapkan ya. syahadat. Abang Edis, sekarang gini, Abang Edis kan sebenarnya contoh. Aku kasih contoh aja ya, bukan sesungguhnya. Seandainya gini ya, oh ya Hadijah, sekarang itu aku emang dari kecil udah Kristen Hadijah. Tapi seandainya sekarang aku bersahadat, terus aku mati, aku masuk surga nggak? Pasti di zaman masih surga. Tapi dicuci dulu bang. Dari mana dicuci dulu? Tidak ada Ya, bilang dicuci begitu. di neraka lah bang. Oke, intinya kalau kita merujuk kepada Al-Quran, kalau ada orang bertanya tentang hari kiamat, kiamat itu terjadi hari Jumat. Di kiamat itu Jumat. hanya di sisi Allah, betul? Oke di sisi Allah, tapi Nabi Oke, Muhammad tapi mendapatkan Muhammad batasan malah dari- sok tahu mengatakan kiamat itu hari Jumat, betul? Gini aja, semuanya di sini 16.000 mata memandang. Kita saksikan ketika hari kiamat nanti datang, Jumat apa Minggu atau Senin, aku yakin tidak ada hari selain Jumat. Pasti di sini nanti Iya, akan menyelesaikan. artinya menurut Al-Quran disuruh hanya di sisi Allah yang tahu, hanya Allah yang tahu, tapi Muhammad malah bilang dia tahu kiamat itu akan terjadi hari Jumat, betul? Betul. Iya, Karena- artinya Muhammad sok tahu. Padahal Bukan tidak sok disuruh. tahu, tapi Adakah Muhammad itu dikasih orang segini, pilihan Bu dan Khadijah? juga sama- Adakah ayat Al-Quran berkata, jikalau manusia bertanya kepada kamu tentang hari kiamat, maka katakanlah kiamat itu hari Jumat. Adakah Quran bilang begitu? Tidak ada kalau di Quran. Oke, Quran bilang kiamat itu hanya di sisi Allah, betul? Iya betul. Tidak diperintahkan untuk mengatakan kiamat itu hari Jumat, betul? Tidak. Tapi Iya, kita kan- artinya Muhammad malah bilang hari Jumat, berarti dia offside, betul? Aduh abang kok kayak sepak bola gini. offside juga. Iya, offside, dia maju duluan. Melanggar batas. Oke, gini. Iya, sudah mengakui kalau menurut Muhammad offside. Al-Quran, ya, kalau menurut Wah, Al-Quran yang sudah diterangkan mengaku. Oke ya, kalau yang diterangkan dalam Al-Quran tadi offset. Oke, offset. Aku Iya, offset. Muhammad offside, teman-teman. Oke, offset. Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Kiranya kabar kita selalu baik-baik saja dan terus diberkati Tuhan dengan melimpah-limpah. Amin. Saudara-saudara, baru saja kita dengarkan tadi diskusi antara Edis TV dan seorang muslimah yang bernama Neng Khadijah. Dan saya harap bagi kita semua yang menonton video ini, agar setiap pelajaran-pelajaran yang kita dengarkan dalam diskusi ini, kita ambil suatu pembelajaran yang baik. Sedangkan yang buruknya jangan simpan dalam hati, tapi buang itu jauh-jauh ke laut. Saudara-saudara, luar biasa ya, bagaimana seorang Edis TV mengatakan sesuai dengan yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama, bahwa nabi yang betul-betul diutus oleh Tuhan adalah nabi yang menyampaikan pesan Tuhan atau mengatasnamakan Tuhan, tetapi hal itu terjadi. Dan itulah yang disebut adalah seorang nabi atau seorang utusan yang benar-benar utusan Tuhan. Sedangkan nabi palsu adalah nabi yang menyampaikan pesan mengatasnamakan Tuhan, tetapi perkataan itu tidak betul-betul terjadi. Itulah yang disebut dengan nabi palsu. Dan kita bersyukur saudara sebagai orang-orang Kristen, bahwa Tuhan Yesus bukan hanya disebut gelarnya sebagai nabi, tetapi gelarnya juga disebut sebagai gembala, disebut juga gelarnya sebagai Tuhan. Saudara, kalau kita melihat mujizat Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus berkata sembuh kepada orang-orang kusta, 10 orang kusta, 10 orang kusta itu betul-betul sembuh. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada orang buta melihat, maka orang buta itu betul-betul melihat. Bahkan ketika Tuhan Yesus berjanji bahwa di hari Pentakosta, hari ke-50, di situ 10 hari murid-murid menanti janji Tuhan.
ketika Yesus mengatakan bahwa penghibur, bahwa Roh Kudus akan diutus untuk menolong kalian. 10 hari murid-murid itu berdoa menanti janji Yesus dan betul digenapi. Di loteng-loteng rumah pada waktu itu, mereka dipenuhi Roh Kudus. Apa yang disampaikan oleh Yesus betul-betul terjadi. Dan ini menandakan bahwa Yesus perkataannya adalah ya dan amin. Firman yang disampaikannya betul-betul terjadi. Jadi kita sebagai orang Kristen, jangan pernah meragukan Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah Tuhan dan dialah Juru Selamat. Firman-Nya kekal selama-lamanya. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tidak akan pernah berlalu. Banyak lagi janji-janji Tuhan yang mengatakan suatu saat Dia akan datang menjemput kita orang-orang percaya dan membawa kita supaya di mana Yesus berada, kita pun berada. Yesus berkata, aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Banyak lagi janji-janji Tuhan Yesus bagi kita. Biarlah itu menguatkan, meneguhkan kita bahwa Dia adalah Tuhan yang tidak berdusta, tapi Dia Tuhan yang menggenapi janjinya. Jangan ada keraguan-raguan lagi dalam diri kita terhadap Tuhan Yesus. Kiranya video yang saya bagikan ini boleh memberikan pelajaran penting bagi kita, dan video ini juga menambah wawasan kita. Salam.